Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Fikri Audeta Ma'ari bersama dengan rekan-rekan saya, Saudari Alia Mutiara Yasmin, Saudari Vina Yuliana, dan Saudari Indrianisa Fitri akan menjelaskan secara singkat tentang akuntansi desa. Peranan penting Undang-Undang Desa dalam pembangunan dan kemajuan desa. Jadi, peranan penting undang-undang ini ialah dengan adanya undang-undang tersebut memberikan kesempatan untuk desa menjalankan dan mengatur pembangunannya sendiri. Karena masyarakat desa yang lebih tahulah untuk kemajuan dan juga kesejahteraannya desa mereka sendiri. Lalu lewat undang-undang desa juga, desa memiliki hak untuk mengelola kekayaan, aset, dan pendapatan lain yang cukup untuk melaksanakan pembangunan yang dibutuhkan dan memberdayakan masyarakat. Penghasilan yang diperoleh kepala desa berupa honor yang berbeda-beda tergantung pada kemampuan daerah setempat. Lalu, pentingnya undang-undang desa bagi kemajuan desa yaitu dengan adanya undang-undang desa menjadikannya dasar hukum yang sangat berarti bagi setiap desa karena undang-undang tersebut bisa dijadikan sebagai dasar pijakan dalam menjalankan pembangunan di desa. Maka, kelebihan undang-undang desa yang paling terlihat adalah telah adanya dasar hukum yang jelas bagi setiap desa di Indonesia. Dengan adanya undang-undang desa, desa diberikan kepercayaan penuh untuk mengelola anggaran desa sendiri. Dana yang cukup luas sesuai dengan jumlah penduduk dan tingkat kemiskinan pada desa. Selain itu juga undang-undang desa membuka kesempatan untuk mengelola sendiri seluruh aset yang ada di desa. Pentingnya undang-undang desa juga diharapkan bisa memunculkan cara pandang baru terhadap sistem pembangunan dan juga kemajuan di Indonesia. Dan adanya undang-undang desa ini memungkinkan desa untuk bisa kembali menjadi diri sendiri dalam mengelola dan mengatur desa sesuai dengan keinginan bersama masyarakat. Dua, prosedur penyusunan APB Desa. Anggaran pendapatan dan belanja desa yang selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan BPD serta ditetapkan dalam peraturan desa. APB Desa disusun oleh pemerintah desa dan ditetapkan menjadi peraturan desa setelah melalui pembahasan bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa. Yang mengajukan rencana anggaran pendapatan dan belanja desa dilakukan oleh pemerintah desa. Alur proses penyusunan APB Desa. Alur proses penyusunan APB Desa diantara lain 1. Musdus atau musyawarah dusun atau musyawarah pandukuhan. Kegiatan musyawarah yang dilaksanakan oleh masyarakat pandukuhan untuk menganalisa kondisi pandukuhan masing-masing yang mencangkup permasalahan-permasalahan yang sering terjadi di wilayah pandukuhan setempat dan membutuhkan pemecahan. Pada kesempatan musyawarah tersebut, masyarakat melakukan penggalian potensi permasalahan, potensi sumber daya yang dimiliki, serta menemukan pemecahan dari permasalahan yang dihadapi. Pada kesempatan musyawarah tersebut, akan menghasilkan rangkuman potensi permasalahan, serta bentuk kegiatan yang dibutuhkan guna memberikan solusi yang kemudian disusun dalam bentuk program kerja pandukuhan yang menjadi bahan usulan kegiatan di tingkat desa. Kedua, yaitu Musdes atau Musyawarah Desa. Badan Permusyawaratan Desa menyelenggarakan musyawarah desa dalam rangka penyusunan perencanaan pembangunan desa yang menjadi pedoman bagi pemerintah desa, menyusun rencana RKP desa dan daftar usulan RKP desa. Badan Permusyawaratan Desa Negara kan memusyawarahkan desa paling lambat bulan Juni tahun berjalan. Musyawarah desa melaksanakan kegiatan sebagai berikut. Yang pertama, mencermati ulang dokumen RPJM desa. Yang kedua, menyepakati hasil pencermatan ulang dokumen RPJM desa. Dan yang ketiga yaitu membentuk tim verifikasi sesuai dengan jenis kegiatan dan keahlian yang dibutuhkan. Tim verifikasi dapat berasal dari warga masyarakat desa dan atau satuan kerja perangkat daerah kabupaten atau kota yang hasil kesepakatan dituangkan dalam berita acara yang menjadi pedoman kepala desa dalam menyusun RKP desa. Ketiga, yaitu Musrenbangdes
atau musyawarah perencanaan pembangunan desa. Kepala desa menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan desa yang diadakan untuk membahas dan menyepakati rancangan RKP desa. Musyawarah perencanaan pembangunan desa diikuti oleh pemerintah daerah, badan permusyawaratan desa, dan unsur masyarakat. Unsur masyarakat di sini terdiri atas tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, dan perwakilan kelompok tani, nelayan, dan lain-lain. Kepala desa menyusun rancangan peraturan desa tentang RKP desa yang akan dibahas dan disepakati bersama oleh kepala desa dan badan permusyawaratan desa untuk ditetapkan menjadi peraturan desa tentang RKP desa. Yang keempat yaitu penyusunan, pembahasan, dan finalisasi Ranperda APBD dan Perdas APBDes. Singkatan dari Rancangan Peraturan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Penyusunan Ranperda APBD dilakukan oleh pemerintah desa setelah selesai diserahkan ke Badan Permusyawaratan Desa atau BPD untuk dilakukan pembahasan dan terakhir dilakukan finalisasi oleh pemerintah desa dengan Badan Permusyawaratan Desa. Yang kelima ada Perdas APBDes. Setelah finalisasi rancangan peraturan daerah, anggaran pendapatan dan belanja daerah antara Pemdas dan BPD selesai dilaksanakan dan Perdas APBDes resmi menjadi APDes dan diperdeskan setelah ditandatangani oleh Pemdas dan BPD. Yang keenam ada sosialisasi APB desa. Setiap Perdas wajib disosialisasikan untuk diketahui oleh segenap lapisan masyarakat. Karenanya, jika ada masyarakat sebuah desa yang tidak tahu anggaran pendapatan dan belanja di desanya, tentu akan menjadi warga yang acuh dan cenderung tidak merasa memiliki akan kepentingan dan kemajuan desanya. Dan tentu saja tidak kita harapkan. Terlebih lagi jika perangkat desa tidak mengetahui. Bahkan lebih-lebih lagi jika anggota BPD tidak mengetahui anggaran di APBD. Dan yang ketujuh, ada pelaksanaan APB desa. Pemdas dan BPD melaksanakan APB desa pada waktu berjalan. Program yang sudah dituangkan di sana diharapkan semua dilaksanakan, khusus untuk selain melaksanakan program yang berkaitan dengan BPD, misalnya Musdes. BPD berkewajiban pula untuk memonitoring keterlaksanaan semua kegiatan tersebut. Penyusunan APB Desa. APB Desa dibuat dengan berpedoman pada RKP Desa yang telah disusun dan disahkan sebelumnya. APB Desa disusun oleh Sekretaris Desa, dibahas dan disepakati bersama BPD dan masyarakat. Pemerintah kabupaten melalui kecamatan kemudian melakukan evaluasi terhadap APB desa yang disusun oleh desa. Berikut adalah alur dalam penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa dapat diuraikan secara detail sebagai berikut. 1. Pendapatan. Langkah pertama yaitu menghitung pendapatan asli daerah. Langkah kedua yaitu menghitung pendapatan transfer. Dengan catatan bahwa bantuan keuangan tidak masuk dalam perhitungan 30% dan 70% sebagaimana diatur dalam PP nomor 47 tahun 2015. Langkah ketiga yaitu menghitung pendapatan lain. Dan yang kedua yaitu menghitung belanja. 1. Belanja penyelenggaraan pemerintah. Langkah pertama, jumlahkan semua pendapatan desa. Langkah kedua, menetapkan pagu belanja operasional paling banyak 30% dengan rumus hasil penjumlahan hasil lelang tanah kas daerah ditambah ADD ditambah dana desa ditambah bagi hasil pajak dan retribusi ditambah pendapatan lain-lain desa yang sah dikali paling banyak 30%. Langkah ketiga, menghitung penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa. 1. Hitung pagu siltap. 2. Hitung siltap kades dan perangkat desa. 3. Gaji ke-13 dimasukkan di hitungan pembagian. Catatan. 1. Siltap perangkat daerah yang kosong dianggarkan 7 bulan. 2. Tunjangan jabatan prades yang kosong dianggarkan 6 bulan. 3.
Anggaran pengisian perangkat desa yang kosong tetap dianggarkan. Langkah keempat, ketentuan tunjangan jabatan. 1. Besaran tunjangan Kades disertakan dengan tunjangan jabatan kepala kelurahan. 2. Untuk Sekdes disetarakan dengan tunjangan jabatan sekretaris lurah. Ketiga, besaran tunjangan kasih, kaur, kamitua sebesar 75% dari tunjangan jabatan Sekdes. Pemberian tunjangan jabatan diberikan apabila Pagus Hilltop masih ada sisa dan memungkinkan untuk dianggarkan. Apabila Pagus Hilltop tidak memungkinkan untuk menganggarkan tunjangan jabatan, dapat dianggarkan di luar Pagus Hilltop. Langkah kelima, menghitung jaminan sosial bagi kepala desa dan perangkat desa. 1. BPJS Kesehatan dengan ketentuan 5% terdiri dari 3% dari pemberi kerja dianggarkan dalam APB desa dan 2% dari penerima manfaat atau siltap. Yang kedua yaitu BPJS Ketenagakerjaan. Langkah keenam yaitu penyedia biaya operasional pemerintah desa atau belanja rutin kantor maksimal 80% dari belanja paling banyak 30%, yaitu meliputi kegiatan belanja ATK, belanja makan minum, honorarium PKPKD dan PPD dan lain-lain. Langkah ketujuh yaitu penyedia tunjangan BPD. Langkah ke-8, penyedia operasional BPD dengan ketentuan anggaran tunjangan dan operasional BPD maksimal sebesar 15% dari belanja paling banyak 30%. Langkah ke-9 yaitu penyediaan intensif RT atau RW. Anggaran penyediaan intensif RT atau RW maksimal sebesar 30% dari belanja, itu yang paling banyak, dan sebesar 20%. Dengan rincian 1. Belanja penumpang operasional RT, 2. Belanja penunjang operasional RW. Langkah ke-10, belanja pembangunan publik dengan ketentuan besarannya paling sedikit 70% dari struktur belanja desa tidak termasuk DAK. Hitungannya sebagai berikut, 70% dikali hasil tanah kas desa, alokasi dana desa ditambah bagi hasil pajak atau retribusi ditambah pendapatan lain-lain desa yang sah. Penggunaannya untuk 1. Belanja penyelenggaraan pemerintahan desa di luar belanja operasional 30%. Siltap dan tunjangan kepala desa dan perangkat desa, operasional kantor, tunjangan dan operasional BPD, jaminan sosial bagi kepala desa dan perangkat desa, dan intensif atau operasional RT atau RW. Baik, yang selanjutnya yang akan kita bahas adalah mengenai prosedur pengelolaan keuangan desa struktur APBD. Nah, berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa telah memberikan kesempatan bagi desa untuk mengatur dan melaksanakan pembangunan desa sendiri, mulai dari proses merencanakan, melaksanakan, mengawasi, dan mengevaluasi sendiri program dan kegiatan-kegiatan pembangunan desa yang menjadi keuangan lokal berskala desa. Untuk bisa melahirkan dokumen perencanaan desa yang baik, maka seluruh komponen masyarakat desa harus ikut terlibat. Dengan adanya keterlibatan, maka akan menumbuhkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa. Nah, setelah dokumen RPJM desa dan dokumen RKP desa selesai, maka setiap desa akan memiliki dokumen anggaran pendapatan belanja desa atau APBD. Lalu, tahapan apa saja yang mesti atau harus dilakukan setelah anggaran pendapatan belanja desa ditetapkan? Nah, sebelumnya, yang pertama yang harus dilakukan adalah perencanaan anggaran desa. Salah satu contohnya adalah menyiapkan beberapa hal seperti RPJM desa, RKP desa, dan RAPB desa. Kemudian yang kedua selanjutnya yaitu pelaksanaan anggaran desa. Pelaksanaan kegiatan mengajukan pendanaan atas kegiatan yang dilakukan dengan disertai bukti, rencana anggaran biaya, surat permintaan pembayaran, surat pernyataan belanja, dan buku pembantu kegiatan. Selanjutnya yang ketiga yaitu penatausahaan keuangan desa terkait penerimaan dan pengeluaran. Bendahara harus paham serta mengerti cara mengisi beberapa buku
antara lain buku kas umum, buku pajak, dan buku bank. Kemudian yang keempat yaitu pelaporan keuangan desa. Kepala desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBD kepada bupati atau wali kota berupa A. Laporan semester pertama dan B. Laporan semester akhir tahun. Laporan semester pertama berupa laporan realisasi APBD paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan. Dan laporan semester akhir tahun disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya. Kemudian yang kelima, pertanggungjawaban keuangan desa. Kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBD kepada bupati atau wali kota setiap akhir tahun anggaran, terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta ditetapkan dengan peraturan desa. Kemudian yang terakhir atau yang keenam, pembinaan dan pengawasan keuangan desa. Pemerintah provinsi wajib membina dan mengawasi pemberian dan penyaluran dana desa, alokasi dana desa, dan bagi hasil pajak dan retribusi daerah dari kabupaten atau kota kepada desa. Nah, adapun struktur APBD terdiri dari yang pertama ada pendapatan desa, kemudian yang kedua ada belanja desa, dan yang terakhir pembiayaan desa. Selanjutnya yaitu penerapan standar operasional prosedur keuangan desa. Apa itu penerapan standar operasional prosedur atau SOP di lingkungan desa? Penerapan standar operasional prosedur di lingkungan pemerintah desa adalah pedoman atau acuan bagi aparatur desa dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta meningkatkan kinerja dan pelayanan kemasyarakatan berdasarkan indikator-indikator teknis, administratif, dan prosedural sesuai dengan tata kerja, prosedur kerja, dan sistem kerja. Selanjutnya bisa kita lihat di sini langkah-langkah melakukan SOP pengolahan keuangan desa. Yang pertama adalah pelaksanaan kegiatan mengajukan SPP dengan mengisi format ke Kepala Urusan Keuangan. Selanjutnya yaitu berkas diterima oleh KAUR Keuangan dan menginput SPP di aplikasi Sistem Keuangan Desa sampai print out hasil Sistem Keuangan Desa. Yang ketiga adalah KAUR Keuangan meminta tanda tangan pelaksanaan kegiatan di SPP yang terprint out di Sistem Keuangan Desa. Setelah tanda tangan pelaksanaan kegiatan KAUR Keuangan menyerahkan SPP ke Sekretaris Desa untuk diverifikasi. Yang kelima adalah Sekretaris Desa mengembalikan dokumen SPP yang sudah diverifikasi ke KAUR Keuangan. Selanjutnya yaitu KAUR Keuangan menyampaikan SPP yang sudah diverifikasi Sekretaris Desa untuk disetujui. Yang ketujuh adalah Kepala Desa mengembalikan SPP yang sudah disetujui KAUR Keuangan. Dan yang terakhir yaitu KAUR Keuangan mendapat jumlah yang harus ditarik dari bank untuk menjadi uang tunai dalam pelaksanaan kegiatan. Jadi bisa kita lihat di sini koordinasi Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Kepala Urusan Keuangan. Lalu Kepala Urusan Keuangan berkoordinasi langsung dengan bank. Yang terakhir yaitu mengenai tujuan penerapan SOP. Tujuan penerapan SOP dimaksudkan untuk menciptakan komitmen pemerintah desa dalam mewujudkan good governance atau good village. SOP tidak saja bersifat internal tetapi juga eksternal. Mengapa? Karena SOP digunakan untuk mengukur dan mengevaluasi responsivitas, responsibilitas, dan akuntabilitas kinerja pemerintah desa. Nah, berdasarkan keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara nomor 25/Kep/M/2/2004 tentang pedoman umum penyusunan indeks kepuasan masyarakat unit pelayanan instansi pemerintah, terdapat indikator-indikator kriteria pengukuran kinerja organisasi, yaitu yang pertama ada prosedur pelayanan, yang kedua yaitu persyaratan pelayanan, ketiga kejelasan petugas pelayanan, keempat kedisiplinan petugas pelayanan, kelima tanggung jawab petugas pelayanan, 6. Kemampuan petugas pelayanan, 7. Kecepatan pelayanan, 8. Keadilan mendapatkan pelayanan, 9. Kesopanan dan keramahan petugas, 10. Kepastian jadwal pelayanan, 11. Kenyamanan lingkungan, dan yang terakhir yaitu keamanan pelayanan. Adapun
SOP berfungsi membentuk sistem kerja dan aliran kerja yang teratur, sistematis, dan dapat dipertanggungjawabkan. Menggambarkan bagaimana tujuan pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan kebijakan dan peraturan yang berlaku. Menjelaskan bagaimana proses pelaksanaan kegiatan berlangsung, menjamin konsistensi dan proses kerja yang sistematik, dan menetapkan hubungan timbal balik antar satuan kerja. Sekian pemaparan singkat dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.